Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dilma Ayu Khairani dengan NPM 2208260175. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu topik dari blog MOI, yaitu inflamasi. Nah, apa sih inflamasi itu? Nah, inflamasi ini adalah respon protektif tubuh terhadap kerusakan jaringan, infeksi, ataupun iritan. Nah, tujuan dari inflamasi ini adalah menghilangkan agen penyebab, membersihkan jaringan rusak, dan memulai proses penyembuhan. Untuk etiologi ataupun penyebab dari inflamasi ini, yang pertama ada trauma fisik ataupun cedera jaringan, kemudian ada infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus, jamur, ataupun parasit. Kemudian bisa disebabkan juga karena adanya reaksi imunitas seperti autoimun ataupun alergi. Kemudian bisa disebabkan oleh objek asing seperti adanya luka tembak, kemudian bisa disebabkan karena bahan kimia iritan. Kemudian untuk manifestasi klinis dari inflamasi itu dia ada gejala-gejala yang sangat khas, yaitu seperti rubor, kalor, dolor, tumor, dan fusiolesa. Nah, untuk rubor itu dia itu kemerahan, kalor adalah panas, dolor adalah nyeri, tumor adanya pembekakan atau edem, kemudian adanya fusiolesa atau gangguan fungsi. Kemudian untuk patogenesis inflamasi sendiri, yang mana nanti akan dijelaskan bagaimana gejala-gejala tadi bisa timbul, yaitu pertama adanya jejas ataupun infeksi akan menyebabkan vasokonstriksi sesaat, kemudian setelah vasokonstriksi sesaat nanti akan terjadinya pelepasan mediator kimia seperti nitrit oxide dan histamin. Kemudian ada juga pelepasan mediator kimia yaitu histamin, bradikinin, dan leukotrien. Untuk pelepasan mediator kimia yang nitrit oxide dan histamin, nanti dia itu akan menyebabkan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, yang mana apabila terjadi pelebaran pembuluh darah, maka akan menyebabkan kemerahan, yaitu atau rubor. Kemudian setelah pelebaran pembuluh darah, karena adanya pelebaran pembuluh darah, maka aliran darah itu meningkat. Karena aliran darah meningkat, yang mana aliran darah itu membawa oksigen dan oksigen itu bersifat panas, maka akan menyebabkan rasa hangat. Kemudian untuk pelepasan mediator kimia seperti histamin, bradikinin, dan leukotrien nanti akan menyebabkan permeabilitas vaskular itu meningkat. Nah, apabila permeabilitas vaskular itu meningkat dan sudah terjadi stasis, maka cairan dan protein itu akan keluar. Nah, cairan dan protein keluar itu akan menyebabkan adanya edema. Kemudian edema ini akan menstimulasi nosiseptor, yang mana nosiseptor ini adalah reseptor nyeri. Kemudian terjadilah rasa nyeri. Nah, setelah adanya rasa nyeri, maka secara otomatis fungsi dari gerakan ini akan melemah atau adanya penurunan fungsi. Kemudian untuk klasifikasi dari inflamasi ini, jadi klasifikasi dari inflamasi ini terbagi menjadi dua, ada yang akut, ada yang kronik. Untuk yang akut dia itu berlangsung cepat, kemudian dia itu melibatkan eksudasi cairan dan neutrofil. Misalnya seperti dermatitis akut, gigitan serangga, adanya luka, dan lain-lain. Untuk inflamasi kronis dia itu bersifat lama, bisa berbulan-bulan. Kemudian dia itu melibatkan limfosit, makrofag, dan fibrosis. Misalnya dia itu ada rheumatoid arthritis, tuberkulosis kronik, penyakit Crohn, dan penyakit lainnya. Kemudian untuk ada mediator dan sel yang terlibat. Untuk mediator yang terlibat itu misalnya ada histamin, serotonin, yang mana histamin dan serotonin ini bagian dari amino vasoaktif. Kemudian ada juga prostaglandin, leukotrien, dan lipoksin. Kemudian mediator lainnya ada sitokin dan kimokin berdasarkan bagian-bagiannya, yaitu seperti IL-1, TNF-alfa, IL-6, dan sebagainya. Kemudian mediator lainnya yang terlibat itu ada komplement, bradikinin, nitrit oxide, dan faktor koagulasi. Kemudian untuk sel-sel yang
ikut terlibat pada inflamasi ini ada neutrofil. Nah, neutrofil ini biasanya ditemukan pada inflamasi yang akut. Kemudian ada makrofag dan limfosit. Nah, biasanya makrofag dan limfosit ini ditemukan pada inflamasi yang kronik. Kemudian selain yang sudah disebutkan, itu ada sel-sel lainnya yang ikut berperan, yaitu ada sel mast, eosinofil, sel NK, dan sel dendritik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.